Oke ya, assalamualaikum. Kali ini kita jumpa di situasi Lebaran ya. Jadi selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Sesuai dengan kondisi Lebaran, jadi tema kita kali ini adalah memaafkan. Memaafkan itu ya jadi tradisi ya tiap tahun gitu kan. Mohon maaf lahir batin. Nah, masalahnya adalah banyak orang-orang itu yang sebenarnya kurang memahami esensi dari memaafkan. Jadi cuma ngomong doang gitu kan, saya maafin kamu gitu. Nah, padahal di dalam hatinya masih menyimpan dendam. Bagaimana kita tahu kita itu udah memaafkan atau belum? Jadi gini, coba Anda bayangin wajah orang yang sudah menyakiti atau peristiwa yang menyakitkan gitu. Kalau dalam hati itu masih muncul perasaan nggak enak, nggak seneng, dendam, atau yang lainnya, itu tanda bahwa Anda belum memaafkan. Ya, jadi sebenarnya memaafkan itu bukan aktivitas fisik, melainkan aktivitas mental. Ya, ini apa? Ketika kita mengingat seseorang atau sebuah peristiwa, kita sudah plong, kita sudah nggak ada nyesak di dada, itu berarti Anda sudah memaafkan. Tapi kalau Anda merasakan nyesak di dada ketika mengingat seseorang atau mengingat peristiwa, itu bisa dipastikan Anda belum memaafkan. Jadi maafkannya baru di lahir saja, belum batin. Ya, jadi kan maaf lahir batin itu harusnya lahir itu secara ucapan, batin itu secara aktivitas mental. Ya, ini sudah tidak merasakan ini lagi perasaan yang nyesek lagi. Jadi ingat kalau Anda masih merasa nyesek ya, apalagi kalau ketemu orangnya gitu ya, terus Anda ngomong maaf lahir batin, dia juga sama-sama tapi Anda masih nyesek, berarti belum memaafkan. Apa manfaat dari memaafkan? Kebanyakan orang berpikir bahwa dengan dia menyimpan dendam itu bagus, padahal enggak. Menyimpan dendam itu sama saja ketika Anda minum racun dan berharap orang lain mati. Ya, jadi dendam itu sebenarnya racun. Racun kenapa? Dendam itu kalau dalam jangka waktu lama dia jadi banyak masalah psikosomatis. Kita kemarin sudah bahas psikosomatis di video-video selanjutnya. Jadi psikosomatis itu singkatnya penyakit di badan yang gara-gara pikiran gitu. Ya, apa aja misalnya migrain, vertigo, insomnia itu kan sulit disembuhkan secara medis. Pakai obat itu sulit. Karena apa? Sumbernya di pikiran. Ya, jadi salah satu cara yang paling ampuh untuk mengatasi penyakit psikosomatis adalah dengan memaafkan. Bagaimana cara memaafkan? Itu yang pertama, step singkatnya adalah kita akui dulu kalau kita masih menyimpan dendam terhadap orang tersebut. Jadi kita akui, kita ngomong sama diri sendiri, atau dengan dipadukan dengan doa juga bisa. Ya Tuhan, aku akui kalau aku masih dendam sama si X misalnya. Aku akui, aku menerima perasaan ini. Ucapkan berkali-kali sampai perasaan di dada sedikit lebih lega. Jadi ini step pertama ya, belum selesai. Jadi akui dulu. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu denial atau menyangkal kalau dirinya punya dendam. Enggak kok, aku udah maafin. Padahal enggak gitu kan. Padahal ketika ngomong udah memaafkan itu dia ini masih emosi. Enggak, aku enggak marah, tapi mukanya itu masih kelihatan emosi. Artinya dia belum memaafkan secara seutuhnya, alias baru lahir belum batin. Jadi yang pertama akui dulu. Dengan mengakui itu emosi yang tertanam di dalam dada itu lebih rileks dia. Oh, diakui keberadaannya. Habis dia ada sedikit lebih tenang, kita ucapkan berulang-ulang kalau kita mengakui kita masih dendam. Yang selanjutnya adalah kita niat untuk melepaskan emosi tersebut. Aku niatkan dan izinkan rasa dendam ini untuk pergi dariku atau lepas dariku. Bisa juga dengan kalimat, ya Tuhan, tolong angkat perasaan ini dariku. Ucapkan berkali-kali sampai Anda lebih tenang lagi. Terus terakhir, step ketiga adalah Anda ini, kalau dalam Muslim ya, itu minta ampun pada Tuhan, astagfirullah. Agama lain bisa menyesuaikan ya. Mengapa?
karena kita minta maaf kepada diri kita sendiri sudah menyimpan rasa dendam itu. Karena rasa dendam itu kan mendolimi badan kita. Dan kita minta ampun pada Tuhan karena telah mendolimi badan kita. Jadi ucapkan istighfar terus bagi yang muslim. Yang agama lain bisa menyesuaikannya. Jadi 3 step itu lakukan setiap hari, insya Allah nanti Anda merasakan tubuh dan jiwa Anda lebih baik. Jadi yang pertama akui, yang kedua niatkan untuk melepaskan, yang ketiga minta maaf kepada diri Anda sendiri dan kepada Tuhan. Ya, sekian dari kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.